wa akrim bihi min nasabi tahharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah. Coba dihayati. Kalau kita dikatakan benci kepada duriyah Nabi, duriyah yang mana gitu kan? Orang Imam Ja'far Al-Barjangji aja mengatakan demikian, wa akrim bihi min nasabin tahharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah. Jangan-jangan kita justru tercatatnya yang ujungnya jahiliyahnya nih, bukan kemuliaan nasabnya. Kata beliau, wa akrim, muliakan kanjeng Nabi, muliakan keluarganya kanjeng Nabi, min nasabin tahharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah, dari segi nasab yang telah Allah sucikan dari keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan orang jahiliyah. Kalau kita lihat perintah ini untuk siapa saja, ya, kita diperintahkan untuk memuliakan kanjeng Nabi, memuliakan duriyah-duriyah kanjeng Nabi disebabkan nasab. Karena kalau keluarga kanjeng Nabi yang betul-betul, dia akan bersih dari min sifahil jahiliyah. Gak ada di dalam dirinya terpatri tanda-tanda karakter sifat jahiliyah. Sementara kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya mengatakan demikian, min alamatil jahiliyah salah satun, ada 3 tanda orang jahiliyah, walaupun sekarang itu sudah modern, tapi kalau tiga tanda ini ada pada karakter seorang manusia, terpatri menjadi sifat kepribadian seorang manusia, maka dia dikatakan jahiliyah. Minimal diam untuk para muhibbin. Ini urusannya kita dengan Pahlawi Yahudi celeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa yakum min ahli rahil wa sa'ada fi dunya wal akhirah. Wa sallallahu murana wa umurukum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syaril alam khosatan fi Palestina wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Saya perhatikan menjadi ciri khas kelompok sebelah ini, ya, wabil khusus rombongannya Gus Ubab ini. Kalau ngomong itu nyaring, teriak-teriak, meyakinkan sekali. Padahal seringkali ngaco, bahkan gagal faham di bagian paling dasar dalam keilmuan. Itu tadi Gus Ubab itu dia nggak ngerti maknanya akrim itu apa. Mungkin dipikir dia itu akrim itu fi'il amar. Dari kata akromah menjadi akrim. Mungkin begitu. Dia puji-puji Maulid Barzanji itu. Tapi dia baca berantakan begitu, memaknainya berantakan. Kalau yang mengarang itu hidup, bisa dikeprok itu ya. Miris sekali ya. Yang pertama begini, pelan-pelan ya. Ini karena hal yang mudah, jadi saya nggak perlu bacakan kitabnya secara detail ya. Dalam Nahwu itu Gus Ubab ya, makanya belajar ya. Akrim itu atau wazan af'il itu tidak selalu adalah fi'il amar. Ada kalanya itu menjadi fi'il yang bermakna ta'ajub, artinya kagum. Kalau bahasa kita itu betapa. Sama dengan ma'ajmalah misalnya, ma'af'alah wazannya ya. Ma'ajmalah betapa indahnya. Ma'akbaroh betapa besarnya. Akrim itu artinya Gus Ubab betapa mulianya. Baca Gus Ubab, baca. Bikin malu itu. Katanya ahli Barzanji, tapi memaknai akrim itu kan awal-awal ya. Anda baca dalam tafsir, dalam sarah manapun yang Barzanji itu, mesti itu adalah ta'ajub, ai bimakna ma akromah, betapa mulianya. Dalam Al-Quran ada asmi' bihim wa absir, itu bukan dengarkan, bukan artinya, tapi betapa mereka tajam pendengarannya, betapa mereka tajam penglihatannya. Bahasanya asmi'. Jadi ada 2 fi'il ta'ajub itu. Ada yang ma af'ala, ada yang af'il bihi. Semuanya begitu. Betapa terpujinya. Amdih bi gitu ya. Artinya bukan pujilah. Ini kan keilmuan dasar ya. Gimana kalau gagal dalam keilmuan begini kok banyak bicara, itu bikin malu ya. Mana di forumnya kayak majelis banyak yang dengar begitu. Saya YouTuber begitu aja malu kok. Kalau sampai seperti itu pernyataannya ya. Jadi Anda baca itu mesti akrim itu adalah atof kepada wa'adzim atau a'zim ya, bukan wa'adzim, bukan a'zim sebelumnya. Wa'akrim artinya bukan muliakanlah Gus Ubab, tapi betapa mulianya. Bayangkan orang sedang memuji, malah Anda terjemahkan sedang memerintah. Kan jadi rusak bahasa itu ya. Kemudian
min nasabin ini bicara tentang nasab Rasulullah dari atas. Ini nggak bicara keturunan Rasul, dicocok-cocokkan. Apalagi kalau Anda simak itu. Ini kita bicara menghormati durian Nabi kok. Kita baca ini kok diperintahkan dimuliakan. Tapi ya kalau mereka punya karakter jahiliyah, jangan. Malah dia bawa hadis, berantakan hadisnya. Kayaknya nggak ada hadis salah satu min alamatil jahiliyah, nggak begitu hadisnya ya. Arbaun yang ada ya. Tapi ya sudahlah, nanti bagian lain masalah hadis ya. Artinya kalau punya karakter Yahudi, karakter jahiliyah, maka nggak dihormati, nggak perlu dihormati. Yang dihormati itu keturunan Nabi yang bersih dari karakter jahiliyah. Allah Karim. Itu konteksnya nggak bicara menyuruh menghormati keturunan Nabi. Itu konteksnya adalah betapa mulianya nasab Nabi ke atas. Kemudian min sifahil jahiliyah itu bukan karakter jahiliyah, itu adalah perzinahan orang-orang jahiliyah zaman dulu. Jadi sifah itu artinya az-zina. Anda baca di sarah-sarahnya itu mulai dari misalnya Fathul Alim, atau misalnya tadi yang 3 kitab saya panjang itu, ada Al-Qaulul Munji, ada Al-Kawakib Ad-Duriyah itu. Baca di situ. Nggak ada yang memaknai seperti Gus Subab ini. Oh jadi keturunannya kalau punya karakter Yahudi, Yahudi terus ya, Wahabi lagi karakter jahiliyah. Makanya nggak perlu dong, nggak begitu, nyocok-nyocokin, jadi ngotot mau nyerang orang pakai Barzanji, nggak paham makna Barzanjinya. Ini saya nggak habis pikir, ada apa mereka ini? Baca kitab nahunya nggak paham. Ya. Cari gurunya itu, tanya sama Mama Gufron itu, benar nggak akrim itu artinya muliakanlah? Kalau akrim sendiri, fi'il amar iya, tapi ini siak kalamnya ini sedang memuji. Ma'an akrim bihi, betapa mulianya Rasulullah itu, min nasabin, dari nasabnya. Toharahullah, yang telah disucikan oleh Allah, min sifahil jahiliyah, dari jalur perzinahan orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Makanya ada hadis Nabi ya. Saya kalau tidak hafal tidak saya bilang ya. Saya ini dari pernikahan-pernikahan yang tersucikan dari sifahil jahiliyah. Sifahil jahiliyah itu apa? Ada bermacam-macam tafsirnya. Ada yang bilang mereka itu ada kebiasaan ya. Tusafihu almar'atu ya. Rojulan fi muddatin qabla ay yatazawwajaha. Jadi perempuan itu sebelum menikah dia berhubungan seks dulu atau tinggal di satu kamar dulu atau apalah dengan laki-laki, ngetes lah bahasanya ya. Itu satu tradisi. Jadi sebelum kamu nikah, kamu tes dulu, tes driver dulu, kamu tinggal dulu bareng, kalau cocok lanjut gitu. Tapi perempuan yang nyari laki-laki gitu. Kalau cocok nikah. Ada yang bilang tabadulul azwaj, tabadulul zaujaj. Jadi saling tukar ya, zaujat saling tukar bini ya. Idza a'jabat imra'atun rajulan, kalau ada perempuan yang mengagumkan kepada laki-laki, maka biasanya tukar, yang saya coba istri kamu dong. Itu Pak, itu namanya sifah. Malah ke karakter-karakter di mana karakternya jahiliyah, tafahur bil ahsab, apa hubungannya itu? Jadi maksudnya kan mau nyerang ini ngaku-ngaku durian Nabi, kalau karakternya nggak bagus ya nggak masuk kepada yang harus dihormati sebagai dalam Maulid Barzanji ini. Aduh Pak. Padahal ini kan Barzanji Pak, dibaca terus. Yo baca terjemahannya, ada nggak terjemahan yang memaknai itu dan muliakanlah? Enggak Pak, betapa mulianya ya. Sama dengan asmi ya. Tidak perlulah saya jelaskan i'rabnya ya. Nggak penting, yang penting Anda bisa paham saja ya. Jadi Allahumma hdina ahdas sabil. Mari kita itu tahu diri, kalau belum menguasai jangan terlalu nyaring ya. Jangan ngegas nyerang orang. Anda ngomong kitab selalu berantakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.